Dalam beberapa hari terakhir, dunia digemparkan oleh aksi kelompok Taliban yang berusaha menguasai Afghanistan. Bahkan, Taliban berhasil menguasai ibu kota Kabul dan menduduki istana kepresidenan Afghanistan. Gempuran dahsyat selama hampir 2 dekade oleh kekuatan militer Amerika Serikat tidak berhasil mengalahkan kelompok Taliban di Afghanistan. Keberhasilan Taliban yang sudah diprediksi banyak ahli menjadi masalah terberat yang dihadapi dan harus cepat diselesaikan pemerintah Afghanistan sebelum benar-benar terlambat. Apalagi setelah Amerika Serikat menyatakan hanya masyarakat Afghanistan sendirilah yang dapat menentukan masa depan negaranya. Berikut ini Sabi Update akan membahas fakta-fakta mengenai kelompok Taliban yang sedang marak diperbincangkan. Yang pertama, asal-usul kelompok Taliban. Kata Taliban berasal dari kata Pashtun yang berarti pelajar. Pada tahun 1990 sesudah Uni Soviet menarik diri, nama tersebut digunakan dalam sebuah gerakan yang berkembang di utara Pakistan yang berbatasan langsung dengan Afghanistan. Sesuai dengan asal-usul namanya, anggota Taliban memang mayoritas berasal dari etnis Pashtun yang bermukim di timur dan selatan Afghanistan. Dilansir dari Council on Foreign Relations pada tahun 1992 hingga 1996, mereka melakukan pemberontakan bersenjata terhadap pemerintahan Afghanistan yang dipimpin Presiden Burhanuddin Rabbani yang dicap anti-etnis Pashtun dan korup. Ketika kelompok Taliban dibentuk, mereka memiliki misi untuk mendamaikan dan menyatukan Afghanistan di bawah payung hukum syariah Islam versi mereka sendiri yang dinilai sangat ketat dan keras. Yang kedua, pernah menciptakan Afghanistan yang damai. Selama tahun 1996 hingga tahun 2001, Taliban dapat menguasai 90% wilayah Afghanistan, memberikan mereka kesempatan untuk mengimplementasikan kebijakannya secara nasional. Banyak yang tidak tahu bahwa saat itu Afghanistan berhasil masuk ke fase damai untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, setelah bertahun-tahun selalu diambang perang serta konflik besar. Dilansir dari BBC, ketika Taliban memerintah Afghanistan, mereka memperoleh dukungan yang besar di kalangan masyarakat karena berhasil mengatasi masalah korupsi, membatasi pelanggaran-pelanggaran hukum, membangun jalan, hingga mempermudah proses perdagangan. Namun dukungan tersebut kemudian merosot tajam setelah Taliban secara sepihak mengimplementasikan hukum syariah Islam versinya, seperti melarang televisi, bioskop, teater, dan tidak menyetujui perempuan untuk pergi ke sekolah. Kebijakan-kebijakan tersebut akhirnya membuat kemajuan modernisasi dan pendidikan di Afghanistan menjadi yang paling lambat di seluruh dunia. Sampai saat ini, masyarakat Afghanistan berada dalam sebuah dilema untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Apakah pemerintah Afghanistan di Kabul yang terkenal korup tetapi mengedepankan paham moderat dan modernisasi, atau Taliban dengan hukum syariah Islam versinya yang ketat namun dapat menjamin pemerintahan yang adil. Yang ketiga, keterlibatan Pakistan. Keberadaan Taliban di Afghanistan tentu tidak dapat berhasil jika mereka tidak memiliki dukungan eksternal. Disitulah Pakistan, yang merupakan negara dengan penduduk etnis Pashtun terbesar di dunia, sangat terlibat dalam mendukung kelompok pemberontak bersenjata terbesar di negara tetangganya tersebut. Melansir Council on Foreign Relations, sejak invasi Soviet terhadap Afghanistan sepanjang 1979 hingga 1989, pemerintah Pakistan bersama Amerika Serikat memberikan dukungan persenjataan dan uang kepada pejuang mujahidin yang sebagian kemudian bertransformasi menjadi Taliban. Pakistan terus mendukung Taliban secara diam-diam dengan melanjutkan hubungan diplomatik antar keduanya, walaupun Amerika Serikat di tahun 2001 telah menginvasi Afghanistan untuk menghancurkan Taliban. Islamabad baru menghentikan dukungannya terhadap Taliban secara resmi setelah pergesekan kepentingan antara keduanya, ditambah dengan pembantaian murid-murid di sekolah militer Pakistan pada tahun 2014 oleh kelompok Taliban asal Pakistan.
Meskipun pemerintah Pakistan sudah memastikan tidak mendukung Taliban lagi, beberapa ahli berpendapat bahwa Pakistan akan terus berkomunikasi dengan Taliban. Pakistan membutuhkan pihak yang dapat memastikan keamanan perbatasannya dengan Afghanistan, apalagi dengan status Taliban sebagai calon penguasa Afghanistan yang baru. Yang keempat, sumber dana Taliban. Taliban telah terlibat pertempuran selama 20 tahun terakhir dengan pihak pemerintah Afghanistan dan juga Amerika Serikat beserta sekutu. Mereka sempat memegang kuasa negara itu pada tahun 1996 hingga tahun 2001 sebelum Amerika Serikat masuk ke negara itu dan menggulingkan kelompok ini. Dalam masa kekuasaannya, Taliban dikenal selalu tidak mengindahkan hak asasi manusia. Dengan tekanan yang sebesar itu, banyak pihak yang bertanya-tanya mengenai bagaimana kelompok ini mendapatkan sumber dana untuk bertahan dan berjuang selama 2 dekade terakhir. Mengutip Voice of America, Taliban memiliki beberapa pemasukan yang cukup besar. Berdasarkan hasil pengintaian badan-badan intelijen, Taliban dapat menghasilkan $300 hingga 1,6 miliar atau setara dengan 4,3 triliun rupiah sampai 23 triliun rupiah. Dalam laporan PBB pada bulan Juni 2021, mereka menyimpulkan bahwa sebagian besar dana Taliban berasal dari kegiatan kriminal seperti produksi opium, perdagangan narkoba, pemerasan, dan penculikan untuk tebusan. Bahkan sebuah badan intelijen mengatakan perdagangan narkoba saja mungkin telah menghasilkan $460 juta atau sekitar 6,6 triliun rupiah. Selain itu, Taliban juga diketahui menguasai tambang mineral dan hasil bumi berharga, di mana hasilnya mereka jual dalam pasar gelap. Hasil tambang itu seperti emas, tembaga, batu bara, dan granit. Dari hasil itu, mereka diketahui mendapatkan $464 juta atau setara dengan 6,7 triliun rupiah. PBB juga menyebut bahwa Taliban memiliki jaringan distribusi pendonor yang baik. Beberapa kali ditemukan kelompok itu menerima sumbangan dari para donatur. Nah, itulah beberapa hal tentang kelompok Taliban. Kita berharap semoga keadaan di Afghanistan kembali membaik dan tidak terjadi pertumpahan darah. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.